Dari CNBC Indonesia, judulnya Darurat Pinjol Seperempat Fintech Terjebak Kredit Macet Tinggi. Wah, jadi fintech atau pinjol ini lagi banyak yang galbay gitu ya. Karena kredit macetnya tinggi sekali. Nah, coba kita zoom dulu di sini ya. Jadi per September 2024, 22 perusahaan dari 97 perusahaan P2P Lending terjebak kredit macet di atas 5%. Jadi ada 22 pinjol yang lagi banyak digalbay gitu. Oke. Nah, coba kita lihat komentarnya ini ya. Komentarnya, lintah darat dan riba pantas hancur dengan sendirinya, termasuk OJK yang memberikan izin berperan dalam penghancuran daya tahan ekonomi masyarakat. Musnahkan pinjol dan judols. Semua yang terlilit pinjol akan galbay pada waktunya. Balas dendam akibat banyaknya jatuh korban nyawa, mampus. Bubarkan OJK dan AFPI. Pak Presiden tolong hapus pinjol buat miskin rakyat Indonesia. Bubarkan pinjol. Hapuskan di bumi Nusantara. Tolong Pak Presiden, rakyatmu semua hidup sengsara gara-gara pinjol. Ini bukan channel saya ya, tapi kok sepakat semua ya. Ini channel CNBC Indonesia ya, tapi isi komentarnya kok ya sepakat semua seperti komentar di channel saya gitu. Jadi orang yang tidak bergabung dengan Raja Galbay pun itu merasakan bahwa pinjol ini menyengsarakan masyarakat. Oke, mereka pun semua ingin memusnahkan pinjol dari muka bumi ini. Mereka semua pun gagal bayar. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa kita tidak sendiri, kita berjuang bersama-sama. Gerakan gagal bayar nasional ini harus selalu digaungkan. Semoga pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini cepat musnah. Gitu, oke? BUMN yang bangkrut, saya googling. Nah, di sini ada 7 BUMN yang bangkrut. Di sini judulnya daftar BUMN yang pilot dan dibubarkan pemerintah, gitu ya. Nomor 1 ada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Yang kedua ada PT Istaka Karya. Yang ketiga ada PT Kertas Craft, ya. Ini tidak asing ya namanya ya, PT Kertas Craft itu ya. Lanjut, Industri Gelas ya. Nomor 5 Industri Sandang Nusantara. Nah, ini juga tidak asing ya namanya gitu ya. Lalu Merpati Airlines. Oke, dan yang ketujuh Kertas Leces. Perusahaan-perusahaan BUMN ini tetap saja mengalami kebangkrutan. Oke, padahal skema bisnisnya itu saya sangat yakin sangat jauh sekali dengan skema bisnis pinjol yang bergantung pada pembayaran konsumennya. Ya, kalau perusahaan BUMN itu ya mungkin juga bergantung pada konsumennya gitu ya. Tapi ini BUMN loh, ya, badan usaha milik negara, bukan perorangan seperti pinjol. Gitu ya. Jadi BUMN seperti ini saja bisa bangkrut, apalagi pinjol. Ya, setuju ya semuanya ya. Jadi tidak ada lagi ya anggapan bahwa pinjol-pinjol ini tidak bisa bangkrut gitu ya. Setuju semuanya? Sekarang pertanyaannya, kalau Anda setuju, apakah Anda percaya kalau Kredivo, Akulaku, HCI bisa bangkrut? Ya. Apakah Anda masih percaya atau Anda kembali goyah lagi? Karena saya menyebutkan Kredivo, Akulaku, HCI. Ya, Anda orang yang mana? Orang yang masih percaya bahwa pinjol-pinjol itu bisa bangkrut, atau Anda orang yang kembali goyah lagi karena mendengar nama-nama pinjol yang besar? Nah, itulah orang yang main di pinjol ya, menganggap perusahaan-perusahaan pinjol itu perusahaan besar. Makanya orang yang main pinjol ketakutan setengah mati kalau galbay. Ya, hanya segelintir orang saja yang pertama kali galbay langsung santai gitu ya. Kalau menurut saya Akulaku, HCI, Kredivo itu bisa bangkrut. Oke, karena saya percaya pada diri saya sendiri daripada omongan orang lain, daripada mindsetnya orang lain. Ya, Anda pun harus begitu ketika galbay dipinjol, tidak perlu mendengarkan orang lain ya, karena orang lain itu belum tentu mereka memiliki kepercayaan diri juga ya. Bisa jadi mental mereka lemah ya. Makanya galbay pinjol itu menakutkan ya. Banyak orang ya yang takut yang namanya galbay pinjol itu. Kalau hampir 50% orang yang main pinjol mentalnya itu kuat-kuat, saya jamin pinjol itu cepat bangkrut.
Kalau nasabah-nasabah pinjol itu 50% berani semua yang mempunyai mental yang kuat, saya yakin, saya jamin pinjol ini 1 tahun lagi juga sudah bangkrut. Ya, karena satu-satunya alasan atau alasan utama pinjol ini masih berdiri sampai sekarang adalah karena adanya rasa takut pada nasabahnya. Sudah itu saja. Kalau nasabahnya nggak ada yang takut, tamat riwayat pinjol itu. Oke ya, kalau nasabahnya banyak yang takut ya, dan faktanya 90% atau 99% nasabah itu semuanya takut, maka pinjol itu masih akan tetap berdiri. Jadi nasib pinjol ada di tangan kita semua ya. Anda tinggal pilih, Anda mau galbay lalu membangkrutkan pinjol-pinjol ini ya, atau mau stay takut gitu ya, agar pinjol-pinjol ini tetap ada. Anda menganggap pinjol-pinjol itu adalah tabungan Anda, dana darurat Anda. Ya, semuanya ada di tangan masyarakat Indonesia. Oke. Nah, sekarang saya juga akan membuktikan bahwa pinjol pun bisa bangkrut dengan cara menyebutkan pinjol-pinjol apa saja yang sudah bangkrut di tahun 2023 ini. Oke, langsung kita ke TKP-nya yuk. Yang pertama, pinjol yang sudah bangkrut adalah Tunai Kita. Ya, Tunai Kita mengalami kebangkrutan di tahun 2020. Oke, ya. Ini Tunai Kita bisa bangkrut, ya. Jadi bagi orang yang bilang pinjol nggak bisa bangkrut, ini ya salah satunya Tunai Kita, ya ini bangkrut. Oke. Yang kedua ada Asa Kita. Nah, Asa Kita juga bangkrut. Ya, Asa Kita ini pinjol yang cukup ya terkenal gitu ya, Asa Kita. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada Fintech Syariah. Ya, Fintech Syariah ini adalah pinjol yang mengalami kebangkrutan di tahun 2021. Oke, lanjut ada Kredit Cepat. Nah, Kredit Cepat juga ini mengalami kebangkrutan di tahun 2021 juga. Gitu ya. Oke, lanjut ada Cashwagon. Nah, Cashwagon ini sesepuhnya pinjol atau pinjol pertama kali yang muncul di Indonesia gitu ya. Atau ya kalau saya salah ya mohon maaf gitu. Tapi Cashwagon ini adalah sesepuhnya pinjol bebarengan dengan Kredit Pintar itu ya tahun 2018 atau tahun 2019 gitu ya. Cashwagon juga bangkrut. Pinjol pertama yang muncul walaupun memiliki nasabah-nasabah terbanyak gitu ya dibandingkan pinjol-pinjol yang baru ya, tetap saja bangkrut. Nah, Cashwagon ini. Gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa pinjol ini tidak bisa bangkrut. BUMN saja bisa bangkrut gitu loh. Oke, lanjut ya. Yang kesekian ada Pinjam di Sini. Nah, Pinjam di Sini juga kurang terkenal, tapi sempat diunduh oleh masyarakat Indonesia sebanyak 1 juta kali, kalau nggak salah 500.000 gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada Pinjam Indo juga. Nah, Pinjam Indo ini bangkrut di tahun 2021 akhir gitu. Ya, Pinjam Indo bangkrut. Oke, lanjut. Ada Optima. Nah, Optima ini ya, gambarnya seperti ini Optima gitu ya. Optima juga bangkrut di kisaran tahun 2021-an. Selanjutnya ada One Hope. Nah, ini logonya ini ya, pasti kalau pemain pinjol yang lama ya dari tahun 2020 itu pasti tahu One Hope gitu ya. Oke. Lanjut, One Hope juga bangkrut. Ada Digiland. Nah, Digiland ini ya terkenal tidak mencairkan uang kepada Anda dan juga sudah bangkrut juga. Oke. Lanjut ada Saku Ceria ya. Nah, Saku Ceria ini ya lahir di tahun 2021 dan bangkrutnya juga di tahun 2021 juga gitu ya. Belum nyampe setahun kayaknya. Nah, Saku Ceria ini sudah bangkrut. Oke. Lanjut ada Danafix. Nah, Danafix ini yang terakhir ya. Danafix ini pinjol yang baru bangkrut bulan kemarin gitu ya, dan hutang-hutang Anda pun auto lunas gitu. Ya, ini apa ini? Nah, ini kayaknya kemungkinan pengumuman bahwa Danafix ini tutup gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah Anda tidak perlu takut ya. Wah, saya ini galbay gitu ya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Gak mungkin bangkrut, akan selalu menghantui saya ya di kehidupan saya sampai kapanpun. Tidak ya. Ini buktinya ya, Tunai Kita ya, Danafix, Saku Ceria ya kan. Terus Pinjam Indo, Pinjam di Sini, Cashwagon gitu kan, Kredit Cepat. Nah, ini ada satu lagi saya kelupaan ya, ini ada Solusi Kita juga ya. Solusi Kita ini sudah bangkrut juga di tahun 2021 gitu ya. Jadi jangan pernah takut yang namanya galbay ya. Yang pertama, galbay itu sudah di-cover oleh asuransi. Yang kedua, tidak ada pinjol yang kokoh. Oke,
kokoh perkasa itu tidak mungkin ya pinjol itu ya. Yang ketiga, Anda tidak galbay sendirian ya. Jangan menganggap bahwa diri Anda galbay sendirian. Yang galbay itu puluhan ribu, jutaan orang. Ya, jutaan orang galbay di pinjol gitu. Jadi santai saja ya. Apalagi Anda laki-laki gitu loh ya. Laki-laki itu kadang harus memiliki sifat selengean gitu ya. Ah, sudahlah galbaikan sajalah. Santai saja gitu. Saya belum kaya, saya mau kerja dulu ya, cari uang. Gitu. Kalau laki-laki itu ya, ngapain ngurusin pinjol? Tunggu saja bangkrutnya gitu kan ya. Jadi harus berani sedikit lah jadi laki-laki gitu ya. Dalam hal perpinjolan sudah satu saja gitu ya. Kalau Anda dari dulu sampai sekarang tidak pernah menjadi pemberani, lalu Anda galbay pinjol, Anda wajib menjadi pemberani di galbay pinjol ini ya. Jangan sampai bertengkar dengan keluarga, bertengkar dengan pasangan ya. Jual motor, jual rumah, jual ini itu ya. Itu Anda akan hancur ya, percaya saya. Kalau Anda itu terus-terusan takut, maka dari itu jangan pernah takut. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.